Miss, why did you take her stand up for yourself? Missy, so gentle. Unfortunately, preventable. Tragic. Please do not comfort. Halo guys, kembali lagi di channel Plus Minus. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Jadi guys, di video kali ini Mimin akan menceritakan alur dari sebuah film yang berjudul Dream Season, yang mana film ini bercerita tentang 5 orang gadis yang terjebak pada sebuah pekerjaan. Bagaimana ceritanya? Langsung aja yuk kita mulai. Di awal film kita akan diperlihatkan kepada seorang gadis yang sedang berjalan di tengah perkebunan ganja. Tak lama kemudian gadis ini masuk ke dalam sebuah ruangan, yang mana di ruangan itu ada seorang gadis lain yang sedang berusaha menghabisi dirinya sendiri. Gadis ini berusaha untuk menghentikan hal itu, tapi tidak bisa, hingga akhirnya dirinya tewas pada saat itu juga. Tak lama kemudian gadis ini pun mengambil gunting yang digunakan oleh si gadis tadi untuk mengakhiri hidupnya. Dan sama seperti gadis tadi, hal itu bukanlah keinginan dari mereka, melainkan seperti ada sesuatu yang menggerakkan tangan mereka. Meski mereka sudah berusaha untuk melawan, tapi tetap saja tubuh mereka tidak bisa dikendalikan. Hingga pada akhirnya gadis ini pun tewas di tangannya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Sin menampilkan seorang gadis yang bernama Emma, yang pada hari itu dipecat dari pekerjaannya. Meski Emma sudah meminta maaf atas beberapa kesalahannya, tapi tetap saja atasannya memecat dirinya. Dengan sedih, Emma menelpon temannya yang bernama Julia untuk datang ke tempat tinggalnya. Tak lama kemudian, Julia pun datang menemui Emma, yang pada saat itu Emma benar-benar tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan untuk bisa mendapatkan uang. Apalagi sudah 3 bulan Emma tidak bisa membayar kamar sewanya. Melihat Emma yang benar-benar terpuruk, Julia akhirnya mengajak Emma untuk pergi ke sebuah bar. Dan di bar inilah mereka bertemu dengan seorang pria yang bernama James, yang merupakan pacar dari teman mereka. Dan secara kebetulan juga pada saat itu James sedang mencari orang untuk bekerja memotong ganja. James juga mengatakan kalau gaji dari pekerjaan tersebut cukup tinggi. Mendengar hal itu, Julia langsung bersemangat dan mau untuk bekerja memotong ganja. Tapi tidak dengan Emma yang terlihat ragu. Namun karena Emma tidak bisa membayar kamar sewanya, suka tidak suka akhirnya Emma mau bekerja memotong ganja. Singkat cerita, berangkatlah Emma dan Julia menuju perkebunan ganja. Tidak hanya mereka berdua, tapi ada gadis lain yang juga akan bekerja sama seperti mereka. Mereka adalah Dusty, Lex, dan Harriet. Dan mereka berlima ini sama-sama sedang membutuhkan pekerjaan. Dengan di antara James, mereka berlima pergi menuju perkebunan ganja. Sesampainya di lokasi, James langsung membagi kelompok. Julia, Emma, dan Harriet akan tinggal di kabin pemotongan, sementara Dusty dan Lex akan tinggal di sebuah tenda. Meski tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, tapi mereka berusaha untuk menerima. Singkatnya, malam pun tiba, dan pada malam itu mereka datang ke tempat Mona, yang mana Mona ini merupakan bos dari mereka. Mereka disambut dengan baik oleh Mona dan 2 anak Mona, yakni Christopher dan Malcolm. Dan setelah selesai berkenalan dan menikmati hidangan dari Mona, rombongan Emma pun kembali ke tempat mereka masing-masing untuk beristirahat.
Pada saat Emma sedang tidur, tiba-tiba ia terbangun karena ia mendengar suara jeritan. Namun Harriet mengatakan jeritan itu berasal dari binatang yang ada di sekitar perkebunan. Keesokan harinya mereka berlima langsung bekerja memotong ganja. Dan Christopher lah yang menjelaskan bagaimana cara memotong ganja dengan baik dan benar. Dan pada saat itu tiba-tiba James datang untuk berpamitan. Emma sempat heran karena ia mengira James akan tinggal dengan mereka. Namun James menjelaskan kalau ia akan datang lagi menjemput rombongan Emma ketika masa kerja mereka sudah selesai. Setelah kepergian James, Emma kembali bekerja bersama rekan-rekannya. Sambil bekerja, mereka bercerita tentang kehidupan mereka, yang mana beberapa dari mereka memiliki cerita yang menyedihkan. Seperti Emma yang merupakan anak yang tak diinginkan, seperti Dusty yang berasal dari keluarga miskin, dan Lex yang mempunyai kelainan medis dalam tubuhnya. For somebody else, genital I never have. My parents dying of boredom over a banister. Start is Mona. Pada saat itu Lex sempat bertanya tentang berapa kira-kira umur Mona. Dan pada saat itulah tiba-tiba Harriet membongkar koran-koran yang menutupi jendela di ruangan itu. Tak lama kemudian Mona pun datang. Melihat beberapa koran yang sudah dibongkar, Mona tidak marah sama sekali. Bahkan ia melihat sendiri Harriet yang membongkar koran-koran itu. Namun ketika Harriet sudah selesai membongkar koran-koran dari jendela, Mona meminta Emma untuk menempel koran-koran lagi pada jendela mereka di keesokan harinya. Create us tents and cover them. Emma, secure and children. Keesokan harinya, Emma yang ditemani Harriet datang ke tempat Mona untuk mengambil koran yang akan ditempel di jendela mereka. Emma langsung diajak Mona untuk mengambil koran di ruangan bawah tanah, sementara Harriet tetap menunggu. Namun pada saat Emma dan Mona sedang berada di ruangan bawah tanah, dengan lancang Harriet membuka lemari milik Mona. Tidak hanya itu, Harriet juga mencuri satu ganja spesial milik Mona. Sementara itu di ruangan bawah tanah, Emma diinterogasi oleh Mona. Seperti apa tujuan Mona mau bekerja di tempat itu? Seperti mengapa Emma sulit membela diri terhadap sesuatu yang tidak ia lakukan, dan lain sebagainya. Miss, why did you take her stand up for yourself? Missing so gentle. Setelah mengambil koran, Emma dan Harriet kembali ke ruangan mereka. Emma yang dibantu Harriet langsung menempel kembali koran-koran di jendela mereka. Entah apa tujuan dari menempel koran pada jendela-jendela itu, hanya Mona lah yang tahu. Singkat cerita, pada saat Lex dan Dusty sudah kembali ke tenda mereka, Harriet mengeluarkan ganja spesial yang ia curi dari tempat Mona. Julia dan Emma sempat kaget melihat hal itu, tapi tidak dengan Harriet yang masih santai seolah tidak melakukan apa-apa. Harriet bahkan memberikan tawaran kepada Julia dan Emma untuk menikmati ganja itu secara bersama-sama. Tapi Julia dan Emma menolak. Mendapat penolakan itu, Harriet akhirnya menikmati ganja itu seorang diri. Awalnya Harriet masih bisa tersenyum, namun setelah beberapa saat kemudian, Harriet mengalami muntah yang cukup parah. Oh my god. Your eye. I don't care who knew. I said that this flat. What should we do? No. Melihat itu, Emma dan Julia berusaha memberikan bantuan. Namun sayang nyawa Harriet tidak bisa tertolong. Mona yang mengetahui kejadian itu bersikap biasa-biasa saja. Mona bahkan meminta Emma dan Julia untuk tetap beristirahat di ruangan itu. Singkat cerita, pada suatu malam, Mona mengundang rombongan Emma untuk makan malam bersama. Pada malam itu, Emma sempat bertanya kepada Mona tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Harriet. Namun Mona menjelaskan kalau kematian Harriet akibat dari ulahnya sendiri, sehingga mereka tidak perlu merasa bersedih ataupun merasa bersalah. Pada saat itu, Mona juga sempat menanyakan tentang ayah Dusty, yang ternyata berakhir dengan cara yang sama seperti Harriet.
Dusty yang tidak mau membahas hal itu lebih dalam langsung pergi meninggalkan makan malam. Karena sudah merasa tak nyaman, akhirnya Malcolm dan Lex pun juga meninggalkan makan malam. Unfortunately, preventable. Tragic is do not comfort. Let's just be back. Tak lama kemudian Lex datang lagi ke tempat Mona untuk memberitahu kalau Dusty sudah tidak ada lagi di tenda. Emma dan Julia yang mendengar hal itu pun langsung pergi untuk mencari Dusty. Dusty! Dusty! Sementara itu Dusty yang berusaha kabur dari wilayah itu pun akhirnya berhasil ditemukan oleh Malcolm. Namun Malcolm tidak akan menangkap Dusty, melainkan akan membantu Dusty untuk bisa keluar dari wilayah itu. Namun pada saat itu tiba-tiba Christopher datang dan langsung memukul Malcolm, karena Malcolm dianggap sudah berkhianat dari ibu mereka. Sementara itu Dusty langsung melarikan diri. Tapi sayang pelarian Dusty itu gagal, karena lagi-lagi kita akan diperlihatkan kepada Dusty yang pada akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Sama persis dengan dua gadis yang ada di scene awal tadi. Dan ternyata semua itu adalah akibat sihir dari Mona. Why are you doing something that I need? Okay to be I understand. No. Don't make this. So good. You're too asleep. No. Jadi guys, Mona lah yang membuat tubuh para korban-korbannya menjadi kaku dan kemudian melukai serta mengakhiri hidup mereka sendiri. Setelah Dusty tak bernyawa lagi, Mona langsung menyuruh Christopher untuk mengambil jantung milik Dusty. Kemudian mereka berdua langsung melakukan sebuah ritual di sebuah pohon ganja yang ada di tenda itu. Kemudian scene beralih kepada Lex, Emma, dan Julia yang sedang mencari keberadaan Dusty. Dan betapa syoknya mereka ketika menemukan tubuh Dusty sudah tidak bernyawa lagi. Singkatnya, Mona kembali melakukan sihirnya kepada Emma, Julia, dan juga Lex. Mereka dibuat untuk saling menyerang satu sama lain. Dan akibat sihir itu, Julia harus berakhir di tangan Emma. Sementara itu di tempat lain, satu anak kesayangan Mona yakni Christopher harus tewas di tangan Malcolm. Karena kehilangan Christopher, Mona benar-benar marah. Dengan kekuatan ilmu sihirnya, Mona berhasil membawa Emma dan Lex ke hadapannya. Dan pada saat itulah Mona menjelaskan kalau secara turun-temurun keluarga mereka melakukan ritual pengorbanan agar tanaman ganja mereka tetap bagus dan subur. Setelah menjelaskan semuanya kepada Emma dan Lex, Mona lagi-lagi mengeluarkan ilmu sihirnya untuk menghabisi Emma dan Lex. Tapi kali ini Mona lah yang kalah, karena pada akhirnya Emma berhasil melumpuhkan dirinya. Dengan penuh emosi, Emma berhasil memotong pergelangan tangan milik Mona, yang merupakan sumber kekuatan sihir Mona. Mona sempat meminta tolong kepada Malcolm, namun Malcolm mengabaikannya. Karena memang Malcolm tidak setuju dengan apa yang dilakukan Mona. Scene akhir dari film ini memperlihatkan Emma yang bisa melakukan sihir, sama seperti Mona, yang entah bagaimana Emma mendapatkan ilmu sihir itu. Tapi yang jelas Emma menggunakan ilmu sihirnya itu untuk menghabisi dua penjaga perkebunan. Hanya Emma dan Malcolm lah yang masih hidup di perkebunan itu. Dan film pun selesai. Jadi guys, niat Emma, Julia, Lex, Dusty, dan Harriet bekerja untuk mencari uang harus berakhir dengan sia-sia. Meski Emma selamat, tapi dirinya tidak mendapatkan apa-apa. Sementara James yang menjebak mereka berhasil mendapatkan uang yang cukup banyak dan tidak pernah muncul kembali. Pelajaran dari film ini adalah jangan mudah tergiur dengan pekerjaan yang menjanjikan gaji tinggi. Oke guys, sampai di sini dulu video hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.